سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, mari sama-sama kita buka kajian kita dan membaca surat Al-Fatihah. Pertama kita niatkan untuk pewakil masjid ini, guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, juga kepada jamaah kita kemarin baru saja dipanggil Allah, Bapak Haji Ansori, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab Al-Imam Al-Allamah Abi Qasim wa Syekh Abi Syuja'i wa Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kana syai'un lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah kita masih membahas seputar puasa, ya. Puasa di bulan Sya'ban atau bulan Ramadan? Nah, puasa di bulan Ramadan, ya. Halaman dapat 30. Lain-lain ya. Di kitab yang ini 30
36. Ya, paling bawah ya. Paling bawah sekali. Jamaah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adamana fa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Beda-beda ya. Ini 32 ini. Paling bawah sekali itu. Ya. Wa yuhramu ya siyamu itu ya. Khamsati ayyam al-idani. Ya benar, beda-beda ya. Ini tergantung catatan. Jamaah yang berbahagia, sedikit saya mengangkat tentang istilah Ramadan ya. Ramadan itu istilah ilahiyah. Istilahnya langsung dari Allah. Sebelum itu belum ada istilah Ramadan. Nah, kata Ramadan ini, lafaz Ramadan ini, istilah Ramadan ini itu tatakawwanu terdiri dari huruf apa? Ra, mim, dad, alif, nun. Jadi tatakawwanu min khamsati ahrufin min al-hurufil hijaiyah. Terdiri dari 5 huruf hijaiyah. Ulama mengatakan likulli harfin makna, setiap huruf punya makna. Walikulli kalimatin makna, setiap kalimat punya makna. Walikulli mustalahin makna, dan setiap mustalah terminologi juga punya makna. Ya. Ada yang mengartikan Ramadan, ra-nya bermakna rahmatullah. Artinya di dalam bulan Ramadan penuh dengan rahmat Allah. Huruf yang kedua huruf mim. Mim bermakna maghfiratullah. Artinya di dalam bulan Ramadan ada ampunan Allah. Rama. Kemudian dad. Dad bermakna domanul jannah. Ada jaminan surga. Orang yang mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah akan mendapatkan juga jaminan surga. Ya, bagi orang yang puasanya lillahkan Allah. Alifnya ada yang mengatakan aminun min azabi. Dia akan selamat daripada azabnya Allah. Ya, Ramadan berarti kurang apa? Nun. Nun yang mengatakan nunnya nun nurullah, cahaya Allah. Ya. Jika orang yang puasa di bulan Ramadan, puasanya iman dan wahtisaban, dia akan mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, jaminan surga, aman daripada siksa kubur, siksa neraka, dan ketemu dengan Allah. Ya, itu Ramadan. Taib, yang baru datang halaman kitabnya beda-beda. Saya 32. Wa yuhramu siyamu khamsati ayyamin al-idani. Ya. Ini Ustaz Nur setelah kitab ini sama yang kitab Syarah Al-Baijuri, Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Di sini beliau menggunakan al-aidaini, al-aidaini. Jadi mahalnya mahal nasab. Ya, mahalnya mahal nasab. Tapi di kitab ini, yang kitab lain al-idani, antum apa? Idani. Nah, ya. Itu jadi khabarnya kan. Taib. Ayyamul aidani ya. Wa yuhramu siyamu khamsati ayyamin, dan diharamkan puasa 5 hari. Ya. Yang pertama al-idani ay saumu yaumi idil fitri wa idil adha. Ya, diharamkan puasa pada hari Idul Fitri, Idul Adha. Jadi 2 ya, idun asalnya 1 id, idani 2 id. Isinya Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian wa ayyamut tasyriqi, dan hari-hari tasyrik.
wa hiya ats-tsalatsatu, itu 3 hari, allati ba'da yaumin nahr, yaitu hari setelah apa? Lebaran Idul Adha, lebaran haji, ya. Jadi 2 sama 3 5, pas itu, ya. Diharamkan puasa pada 5 hari Idul Fitri, Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 ayyamut tasyrik. Nah, hukumnya haram, ya. Wa yukrahu tahriman. Nah, dan dimakruhkan, tapi ini makruhnya makruh tahrim. Sudah mendekati haram. Ya, nanti ada makruh tanzih, ada makruh tahrim, ya. Apa? Saumu yaumi syakki, puasa pada hari yang syak, hari yang bimbang, ragu, ya. Ini berkaitan nanti bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Nah, ada hadis tuh, kalau sudah tanggal 15 Sya'ban udah jangan puasa lagi gitu. Atau seandainya puasa juga di akhir-akhir Sya'ban biar jangan puasa, agar membedakan antara puasa Sya'ban dan puasa Ramadan, haji Ramadan, ya, agar membedakan antara puasa Sya'ban dan puasa Ramadan, ya. Nah, itu tanggal 30 Sya'ban itu dikatakan hari-hari yang syak itu, ya. Bila sababin, nah, ya, tanpa sebab, yaqtadi saumahu, yang disesuaikan dengan puasanya. Nah, penjelasannya nanti begitu. Wa asyaral musannifu li ba'di suwari hadza sabab. Nah, dan sang pengarang mengisyaratkan dengan sebagian, ya, bentuk sebab ini, ya. Biqaulihi, dengan pernyataannya, illa ayyuwafiqa adatan lahu, kecuali, ya, udah menjadi kebiasaannya, ya, emang dia tuh tukang puasa terus, ya, fi tatawwuhi, dalam puasa sunnah, kaman adatuhu siyama yaumin wa iftara yaumin, sebagaimana dia puasa 1 hari dia puasa, besok dia buka, puasa apa namanya itu? Nah, ada orang puasa gitu. Pas giliran dia waktu puasa itu pas yaumul syak tanggal 30. Nah, itu dibolehkan tuh. Memang dia sudah ahlinya puasa gitu. Kaman adatuhu siyama yaumin wa iftara yaumin, sebagaimana kebiasaannya 1 hari puasa, 1 hari berbuka, ya. Fawafaqa saumahu yaumasyak. Nah, kebetulan pas hari dia puasanya itu wafaqa, jatuhnya pada, ya, saumahu yaumasyak, pas pada puasa yang dia harinya hari syak. Nah, ya, itu dibolehkan. Walahu siyamu yaumi syakki aidan an qada'in wa nadarin, ya. Dan baginya boleh juga, ya, puasa pada puasa hari syak, yaitu puasa jika dia bayar qada, dan puasa nadar, ya. Wa yaumus syakki huwa, nah, yang dinamakan hari syak itu adalah yaumul tsalatsina min Sya'bana, hari ke-30 bulan Sya'ban. Karena itu udah habis Sya'ban, mulai masuk ke puasa Ramadan. Nah, di situ, ya. Idza lam yura, dibaca majhul, idza lam yura. Kemudian kan lam majzumun, ya, yura dibuang tuh alif yang kayaknya itu, lam yura. Apabila tidak terlihat hilal
lailataha pada malamnya masahwi sementara kondisi udaranya sangat terang jelas. Ya. Wa tahaddatsan nasu bi ru'yatihi. Kemudian ada orang-orang awam ya. Dia bilang saya ngelihat kok bulan gitu. Walam ya'lam adla ra'ahu. Tapi tidak diketahui keadilan ya yang dia lihatnya. Au syahida bi ru'yatihi atau menyaksikan melihat hilal. Siapa? Sibyan. Anak-anak kecil kan kagak dianggap tuh. Ya. Au abidun atau hamba. Au fiskun atau fasik. Ya. Jadi kalau yang melihat hilal itu orang-orang yang berilmu, kagak dianggap itu ru'yanya sibyan, abid, orang fasik ya, atau orang-orang yang memang enggak ada ilmunya. Ya. Jadi maksud di sini ya, boleh orang puasa tadi di yaum syak. Mana yaum syak? Tanggal 30 Sya'ban ya. Takutnya ternyata itu udah masuk ke 1 Muharram, 1 Ramadan ya. Baik. Wa man wati'a fi nahari Ramadana, subhanallah ini. Barang siapa yang berhubungan suami istri fi nahari Ramadana di siang hari bulan Ramadan. Hala kaunuhu amidan, emang dia sengaja. Kan kemarin sebelumnya kalau dia lupa mah lupa. Lupa. Makan 2 piring aja lupa, terusin puasanya. Dan kemarin juga contoh dia berhubung dia lupa. Terus puasa ini menghala kaunuhu amidan. Emang dia sengaja ya. Fil farji artinya memang dia berhubungan atau masukin ke kemaluannya. Wa huwa mukallafun bisawmi sementara dia dituntut untuk melakukan puasa ya. Wa nawa minal laili dan dia sudah niat malamnya. Kan kalau puasa Ramadan niatnya di malam hari ya. Kalau puasa-puasa sunnah boleh di pagi hari sebelum matahari tergelincir ya. Ya Nabi pernah masuk rumah pagi-pagi nanya ada makanan enggak mah? Enggak ada Pak. Dan dia puasa aja ya. Enggak ngomel-ngomel enggak, puasa aja dah. Kalau ngomel-ngomel tuh dibalikin lah. Emang udah ngasih belanjaan ya? Belum. Baik. Wa huwa athimun bihadzal wati, dan dia itu berdosa dengan hubungan badan itu di tengah hari di bulan Ramadan ya. Li ajli saumi ya, karena puasa. Fa alaihi al-qada'u wal kaffaratu, maka wajib atas dia. Siapa dia tuh? Siapa? Orang yang berhubungan di tengah hari bulan Ramadan ya. Wajibnya 2, bayar qada puasa, juga dia bayar kafarah. Gitu ya. Apa tuh bentuknya kafarahnya? Wahia, hiyanya kembali ke kafarahnya ya. Kalau qadaan qada puasa. Ini kafarahnya wahia itqu raqabatin mu'minatin, membebaskan seorang budak yang mukmin tapinya. Bukan budak yang kafir, enggak. Mukmin, ya. Wa fi ba'din nusakhi atau nusakhi salimatin berarti minal uyubi al-mudarrati bil amali wal kasbi. Dan di teks yang lain itu sebutnya budak yang salimah atau budak yang bersih minal uyub daripada aib-aib, al-mudarrah yang membahayakan bil amali melakukan pekerjaan wal kasbi dan mencari rezeki. Ya, jadi
Yang dibebaskan juga budaknya budak yang sehat lah begitu ya. Fa in lam yajidha, seandainya tidak ditemukan budak, fasiyamu syahraini, maka dia wajib puasa 2 bulan mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Berarti berapa hari? 60 hari. Fa lam yastati', asalnya yastati ada ain, yastati'u. Ya, istita'ah ya, istita'ah yastati'u, dibuang ya-nya, lam yastati'. Majzumunnya dia bihadfi ya. Jika dia tidak mampu saumahuma, puasa selama 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan, maka kafarahnya dia memberikan makan kepada 60 orang miskin, au faqiran, atau kepada orang fakir. Kemarin saya dapat pertanyaan, Kiai, kenapa hadis Nabi terkadang hubbul fuqara wal masakin, ada lagi muhibbul masakin wal fuqara. Ini juga nih, ya tamu sittina miskinan kemudian fakiran. Ya, istilah ini fakir miskin fakir miskin, terkadang miskin fakir nyebutnya. Kenapa terkadang didahulukan fakir, terkadang didahulukan miskin? Nah, ini tinjauan fiqhul lughah. Jadi ada kajian lughah, ada fiqhul lughah. Fiqhul itu seperti usul fikih lah. Ya, itu pertama dari sisi untuk ini variasi bahasa. Ya, boleh aja. Seperti di Al-Qur'an, lihat. Terkadang as-samawatu wal ardu atau as-samawati wal ardi, ya, atau al-ardu was samawat, ya kan? Suka langit dulu baru bumi. Ya, terkadang Allah wa marratan, terkadang Allah menyebut bumi dulu baru langit. Nah, ditakdimkan, didahulukan. Nah, itu pertama sisi variasi ini bahasa. Ya, boleh ditakdimkan, ditakhirkan. Kedua, lihat kepada ininya, siaknya, mafhumul kalimatnya. Dia stressetnya sedang apa nih? Nah, ini kan bicara tentang berbagi rezeki, maka didahulukan kepada siapa di sini tadi? Pada miskin. Ya, apa pengertian miskin sama fakir? Ada fakir, ada miskin. Dalam Al-Quran 8 kelompok asnaf. Pertama fakir, miskin. Ya, kalau fakir dia memang dia kagak punya sama sekali. Ya. Tapi kalau miskin dia ada hasilnya, dicari rezeki, tapi kagak mencukupi untuk kebutuhannya. Masih tinggian miskin. Nabi bilang Allahumma amitna miskinan, kan fakiran bukan. Ya Allah, matikan kami dalam kondisi miskin. Ya, miskin juga dianalogikan dia tenang gitu. Kalau miskin itu tenang, buruah dia. Dia nggak punya tapi dia tetap upaya cari. Ya, nah, gitu ya. Berarti bagian daripada tinjauan fiqhul lughah. Ya, baik. Faitamu sitina miskinan au faqiran. Jadi kenapa di sini kok mu'alif miskin kepake duluan? Kalau ada yang bertanya gitu ya. Barang siapa yang tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib baginya memberikan makan sebanyak 60 miskin atau 60 fakir. Likulli miskinin muddun. Nah, gitu. Setiap orang miskin dapat 1 mud. Ya, kalau kita 1 mud dah ada sekitar 3,5 liter lah ya. Ya, sekuran zakat tuh.
Ai mimma yujzi'u fi shadaqatil fitri. Artinya di antara yang bisa mencukupi dalam zakat fitrah. Ini 3,5 liter ya. Fa in ajaza 'anil jami'i katanya. Jika orang tadi yang berhubungan suami istri di tengah hari bulan Ramadan kagak mampu membebaskan budak, kagak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, ya kagak mampu juga ngasih makan sebanyak 60 orang miskin dan fakir, ya atau fakir, istaqarrat al-kafaratu fi dhimmatihi. Kafaronya istaqarrat, masih tetap tuh fi dhimmatihi, dalam tanggungannya. Sekarang dia kagak mampu, totonya ke depan dia mampu, dia harus bayarin tuh, ya. Fa idza qadara ba'da dzalika, apabila setelah itu dia qadara, dia mampu ala khislatin min khisal kafarah, ya, untuk membayar salah satu atau sebagian daripada kafarah, fa ala, maka dia harus melakukannya. Paham dari sini maksudnya? Ya. Artinya ketika dia kagak mampu udah gugur, enggak. Dia tetap, ya, punya tanggungan membayar kafarah itu. Kemudian kesempatan berikutnya dapat gusuran contohnya atau dapat harta karun, punya rezeki, dia harus ya membayar salah satunya. Merdekakan budak, kalau punya harta berarti dia kasih makan orang fakir. Ini khislah, satu bagian, satu perkara min khisal kafarah, gitu ya. Baik. Waman mata, berikutnya temanya, pembahasan berikutnya. Waman mata, dan barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun fa'itun, dan dia punya, ya, kewajiban membayar puasa yang dia ada ini, yang dia tangguhkan bin Ramadan, di bulan Ramadan. Maksudnya dia puasa, dia punya hutang puasa, ya, mati duluan. Wa man mata wa alaihi siyamun faitun, barang siapa yang meninggal dunia dan atas dia wajib puasa yang telah dia tangguhkan min Ramadan, di bulan Ramadan, bi udhrin, ada dasar udzur karena sakit. Makanya bapak yang meninggal tuh ditanya tuh, ya, Ramadan kemarin puasa enggak tuh misalnya, ya, ada beberapa hari enggak puasa, lalu dia pengen bayar, tapi karena kondisinya lagi kurang sehat, terus Nabi udhin tuh dia enggak bayar sampai mati. Gitu kasusnya. Kaman aftara fihi, ya, limaradin, sebagaimana orang yang berbuka, ya, fihi, di dalam bulan Ramadan, limaradin, karena kondisi sakit, walam yatamakkan min qada'ihi, maka dia tidak membayar qada puasanya. Ka inistamarra marduhu, jika penyakitnya terus menerus. Emang Ramadan dia sakit, Pak, sakit. Setelah Ramadan masih sakit juga, enggak ada kesempatan dia mengqada puasa hatta sampai meninggal dunia, gitu, ya, hatta mata sampai. Fala itsma alaihi fi hadzal fa'id, maka tidak berdosa atas diri dia, ya, fi hadzal fa'id, dalam membayar puasa yang tadi ditangguhkan, ya. Wala tadaraka bil fidyah, dia juga kagak kena fidyah. Beda ini. Orang Ramadan dia sakit, ya, kan biasanya boleh kan, faman kana minkum maridun, ayatnya, au ala safarin,
barang siapa di antara kalian lagi puasa sakit atau musafir, dia boleh berbuka, tapi fa'iddatum min ayyamin ukhra, wajib dia mengganti di hari-hari berikutnya di bulan Ramadan. Nah, dia mau ganti kondisinya sakit, uzur. Sampai akhirnya datang meninggal duluan. Jadi dia belum sempat bayar gitu. Nah, itu dia kagak dosa. Ya. Dan kagak perlu ngeluarin fidyah. Paham ya? Baik. Wa in mata bi ghairi udhrin. Nah, lain lagi. Jika dia meninggal dunia tanpa uzur, wa mata qabla atamakkun min qada'ihi, dan dia meninggal dunia sebelum dia mengqada puasanya, at'ama anhu, ai akhrajal waliyyu anil mayyiti min tirkatihi, maka dia wajib at'ama, membayarkan, artinya mengeluarkan siapa walinya, keluarganya, walinya, dia wajib mengeluarkan fidyah anil mayit, atas nama si mayit ini, min tirkatihi, diambil dari tirkah, harta warisannya. Tanpa dia puasa, dia sakit, setelah itu dia sehat, dia belum bayar puasa sampai mati. Nah, dia harus mengeluarkan fidyah, ya. Siapa yang mengeluarkannya? Al-waliyu anil mayyit, wali dari si mayit, berarti anak-anaknya, keluarganya, ya. Saya ulang ya biar enggak paham, biar pain mata bi ghairi udhrin, jika dia meninggal dunia tanpa udzur, artinya enggak sakit, enggak apa, tapi dia punya hutang puasa. Wa mata qabla tamakkun min qada'i, dan dia meninggal dunia sebelum dia mengqada puasanya, maka at'ama anhu, ya, ai akhrajal waliyyu anil mayyiti min tirkatihi, maka si wali si mayit ini, keluarganya, wajib mengeluarkan fidyah, wajib membayarkan fidyah, ya, dari hartanya, gitu ya. Likulli yaumin, katanya fata muddun. Bayarnya berapa? Bagi setiap hari yang dia yang dia kelewatan, kagak sempat dia bayar, ditangguhkan muddun, muddut ta'amin, hanya 1 mud. Katakanlah berarti 1 hari itu 3,5 liter. Kalau 2 hari berapa? Pokok puasa sebulan berapa? Sekarung tuh ya, hitung dah. Ya, jadi 1 hari 1 mud. Ingat, bagi orang yang harusnya membayar, dia habis itu nggak langsung bayar, sehat lagi, mati. Nah, makanya kalau punya utang puasa buru-buru bayar. Lu pernah pertanyaan sama Kiai Abdul Rasyid, bagaimana hatta ya'ti Ramadan at-tali, sampai datang bulan Ramadan berikutnya dia belum bayar juga. Dosa itu, dosanya berlipat-lipat. Maka kewajiban bagi wali, bagi orang tuanya ngingetin, terutama anak-anaknya yang perempuan yang datang bulan istrinya, diingetin tuh, ya, kalau pada lupa gitu. Kalau Siti Aisyah suka juga di bulan Sya'ban. Baik. Jadi likulli yaumin fata muddu ta'amin, ya, bayarnya bagi setiap hari itu, setiap hari yang dia puasanya ditangguhkan enggak sempat bayar, itu 1 mud ta'am wa huwa ridlun wa thuluthun bil Baghdadi. Ini istilah timbangan Baghdad itu katanya 1/3 liter, ya. Wa huwa bil kaili. Nah, 1 mud itu, huwanya kemud, 1 mud itu
bil kaili dengan timbangan, dengan takaran, dengan sukatan, nisfu qadhin masriyin, setengah gantangnya orang Mesir. Ya, orang Mesir punya gantangan khusus tuh. Segitu bimana 1 mud, ya. Wa ma dzakarahu al-musannifu huwal qaulul jadidu. Dan apa yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, ya, Abu Suja'i, ini adalah berdasarkan pendapat jadid, qaul jadid, ya. Wal qadimu la yatayyanu al-itham. Sebentar dulu, saya ingin menjelaskan ada qaul jadid, ada qaul qadim. Tentunya qadim dulu baru jadid. Apa maksud ini? Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika berada di kota Irak, beliau belum hijrah ke Mesir, belum ke Madinah, belum ke Mekah. Beliau sudah alim. Beliau sudah imam mujtahid, sudah berfatwa. Ya. Nah, fatwa-fatwa yang keluar sebelum beliau hijrah dinamakan qaul qadim. Ya, pendapat yang lebih dulu. Seperti apa? Seperti contohnya apa ya? Lupa. Seperti contohnya ketika beliau di kota masih di Irak, beliau berfatwa boleh mengeluarkan zakat dengan mani, dengan nilai. Kenapa? Beliau masih terbawa pemikiran Imam Abu Hanifah dan pendapat-pendapat klasik ulama-ulama Irak. Tapi setelah beliau hijrah, beliau berinteraksi dengan ulama Hijaz, ketemu Imam Malik, beliau dapat banyak hadis-hadis. Beliau akhirnya merubah pendapatnya. Imam Syafi'i itu keluarkan zakatnya dengan apa? Makanan pokok. Nah, itu termasuk kaul jadidnya. Kaul qadimnya, beliau berfatwa seperti Imam Abu Hanifah, boleh mengeluarkan zakat dengan nilai atau dihargakan, itu, ya. Itu diantaranya. Jadi ada kaul jadid, ada kaul qadim. Ada menarik cerita tentang Imam Syafi'i, Imam Maliki. Suatu saat Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik. Ya, Imam Malik punya namanya istidhafah, tempat ruangan buat tamu-tamu memang. Ya, belajar di situ, ya. Kemudian udah alim, beliau hijrah lagi berangkat. Lama beliau ke Madinah, terus balik lagi, ya. Balik lagi ke kota Madinah. Di tengah jalan itu orang ramai membicarakan tentang Imam Malik. Laqad taghayyara Maliku bi ahwalihi. Imam Malik sekarang udah berubah katanya. Imam Malik udah dapat banyak hadiah-hadiah dari raja. Hidupannya sudah serba glamor. Timbul fitnah di kota Madinah. Sampai-sampai Imam Malik bilang sama pembantunya, mulai besok jangan lagi terima tamu. Tutup pintu semuanya. Gitu. Ya. Sampai kemudian datang Imam Malik, Imam Syafi'i, ngetok pintunya, tok tok tok. Enggak dibukain. Tok tok tok. Ya, sampai 3 kali tuh. Ini pembantunya bilang, "Imam, itu yang datang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Oh, kalau dia panggil. Nah, dia udah mau jalan dipanggil. Dialoglah berdua antara murid. Nah, istilahnya begini. Kalau dalam dunia fikih itu dunia intelektual katakanlah, dunia berpikir, boleh antara guru sama murid dialog. Mungkin guru bisa juga kalah argumennya dengan murid. Ya, itulah yang namanya nanti akademi, ya, intelektual. Dia boleh dialog. Istilahnya katakanlah nanti dosen, guru. Kalau muridnya bukan murid, isanya dia talib atau tilmid. Ada tatalammaz, tatanaqas, ada dialog, berdebat. Itu yang dilakukan Imam Malik, Imam Syafi'i. Guru, sepanjang jalan saya melihat
orang pada mencomahkan guru. Ya. Nah, diceritain Syafi'i, "Indama kunta tata'allamu minni," ketika Anda dulu belajar bersama saya, ente duduknya di mana? Di sini. Apakah ada perubahan? Enggak ada sama sekali. Jadi Imam Malik walaupun kaya, beliau zuhud. Hartanya itu untuk umat. Setiap ada hadiah dari raja itu dia taruh sebelah situ, bagian untuk menjamu para tamu-tamu. Imam Malik hidupnya itu sederhana aja, nggak ada perubahan. Ya, nah, itu terjadilah fitnah kepada Imam Malik. Kata awalnya apa? Selama ada Imam Malik, jangan ada yang berani berfatwa. Ya, kemarin saya pengen nyampain tuh sebetulnya ketika lagi takziah semalam, karena waktunya sempit. Jadi diantaranya hal-hal yang berhubungan Imam Malik itu kagak boleh menuduh orang yang sudah meninggal dunia, nggak boleh itu. Ada satu kisah dulu Ibnu saya sampaikan belum di sini. Ada gosalah mandiin mayit perempuan. Pas lagi dimandiin, tangannya pas nempel bagian kemaluannya, tato lengket, kagak bisa lepas. Bisa lepas. Laqad dajjatil qaum, rame tuh. Ulama-ulama dipanggil semuanya. Ada yang berfatwa, udah potong aja tangannya, potong. Ada yang enggak setuju, kan dipotong, nanti dia dikubur bersama mayit. Oh, ada Imam Malik. Ya, kita tanya Imam Malik, jalan semua orang alim, tanya ke Imam Malik. Kata Imam Malik apa? Ani bi firasatihi, ya, beliau wali min auliyaillah. Dengan firasatnya mengatakan, saya yakin ibu itu ada seuzon kepada jenazah ini. Coba tanya, kalau iya, bilangin ini nggak bisa lepas tangannya kecuali dia harus dirajam. Ya, karena menuduh itu hukumannya dirajam sebanyak 80 jaldah, 80 kali cambukan. Datang dah, Bu. Ini kata Imam Malik, Ibu ketika apakah benar? Nangis dia. Iya benar. Nah, ini kagak ada solusinya. Ya, kecuali ibu harus dicambuk sebanyak 80 cambukan. Nah, dicambuk tuh 1, 2, terus sampai ke tis'a wa sab'in belum lepas juga. 79. Karena kata Imam Malik berada 80 kali. Pas ke 80 ceter, masuk terlepas. Allahu Akbar, takbir semua. Nah, di situ juga Allah ngangkat juga lagi derajat Imam Malik. Ya. Selama masih ada Imam Malik, jangan ada yang berfatwa. Ya. Ulama Darul Hijrah. Baik. Jadi Imam Malik sama Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik. Imam Ahmad bin Hambal belajar sama Imam Syafi'i begitu. Ya. Nah, Imam Malik, Imam Syafi'i punya dua kaul, punya dua pendapat. Pendapat beliau ketika masih di Irak belum hijrah, ya itu dikatakan kaul qadim. Nah, setelah belum hijrah, kan dapat lagi tuh ilmu baru lagi gitu. Makanya kalau kita membahas tesis atau disertasi, orang yang masih hidup tuh ini belum sempurna pemikirannya, kecuali dibatasin. Saya akan membahas pemikiran Pak Quraisy Shihab dari tahun ini sampai tahun ini dibatasin. Yang paling enak sudah meninggal dunia baru nanti kelihatan. Ya, biasa orang gitu dalam kajian-kajian tesis disertasi. Ya. Taib. Wal qadimu la yata'ayyanu al-it'amu. Ya. Kalau pendapat yang qadim itu tidak menentukan makanan. Bal yajuzu lil wali aidan. Tetapi dibolehkan bagi si wali juga ayyasum anhu. Ya. Jadi dalam pendapat qadim, kalau qadim boleh dia membayarnya bukan at'ama anhu, memberikan makanan, ya. Bayar fidyah buat si mayit, tapi dia apa? Puasa. Ya. Dari sini lah makanya boleh tuh. Bapak orang tuanya meninggal, udah niati berapa hari Pak? Udah, saya puasain buat bapak saya, boleh. Ya.
yajuzu liwali aidan ayyasuma anhu bal yusannu lahu dzalik, bahkan itu disunnahkan, dianjurkan, ya, kama fi syarhil muhadzab, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarah Muhadzab. Ini punya Imam An-Nawawi, ya. Jamaah sekalian, kalau dalam istilah hadis punya tokoh-tokoh, Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau dalam fikih juga ada Imam Nawawi, Imam Ar-Ra'i, Imam Rafi'i, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tokoh-tokohnya. Dalam dunia tasawuf juga ada, ya, yang tadi Imam Ghazali, Imam Syabul Qadir Jalani. Wa sawwaba fi rawdati al-jazma bil qadimi. Dan Imam Malik, ya, beliau membenarkan tuh fi rawdah, di dalam kitab Rawdah, membenarkan apa? Al-jazma bil qadim. Membenarkan, memastikan pendapat yang qadim, ya, pendapat Imam Syafi'i yang qadim, gitu. Kemudian wasyaikh wal ajuz wal marid alladzi la yurja bar'uhu, dan orang tua, ya, ajuz yang lanjut lansia, ya, wal marid orang yang sakit, alladzi la yurja bar'uhu orang yang la yurja tidak diharapkan bar'uhu kesembuhannya, berarti sakit terus berkepanjangan. Kalau dalam Al-Qur'an disebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Terus yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Alladzina yutiqunahu fidyatun. Orang-orang yang yutiqunah, orang-orang yang lansia. Ya, kalau dia vaksin puasa berat buat diri dia, itu namanya orang yang yutiqun. Kemudian orang yang jadi sakit, tapi sakitnya la yurja syifa, enggak diharapkan kesembuhannya. Ya. Jadi ada kategori nenek-nenek, aki-aki kalau nggak puasa nggak apa-apa tuh, ya. Tapi dia ngeluarin fidyah apa enggak? Ngeluarin fidyah. Lihat di sini. Wasyaikhu, ya, wal ajuzu wal maridu alladzi la yurja bar'uhu, orang tua, lansia, nenek-nenek, kakek-kakek, orang sakit yang penyakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, ya, in ajaza kullun minhum anis saum, artinya setiap minhum, ya, setiap dari mereka, orang tua, ajuz, sakit, ya, ini dia ajaza, tidak kuat lagi anis saum, kagak kuat lagi untuk berpuasa, wa yuftiru, dia boleh berbuka. Di sini ada yang udah sepuh kayak almarhum kemarin, kayaknya yang paling tua sekarang Bapak Ketua, ya. Tapi ketua alhamdulillah sehat, ya, alhamdulillah. Doain biar sehat, ya, umur. Biar kita semua besok ketemu Ramadan lagi, ya. Ya, saya ulang, kakek-kakek, nenek-nenek, lansia, orang sakit yang penyakitnya terus aja nggak sembuh-sembuh, in ajaza, jika dia kagak kuat untuk berpuasa, ya, wa yuftiru, maka dia boleh berbuka, ya. Wa yut'imu, dan dia memberikan fidyah, ya. Ini besok nih, mohon maaf, misalnya besok tahun depan puasa, Pak Ketua nggak puasa, isunya marah-marah, nah, jangan. Yang tahu kondisinya dia sendiri, itu namanya, ya. Yang tahu kita sendiri, kayak orang bawa mobil, buka kagak nih, kata isinya tanggung bang, setengah jam lagi, kepalanya udah puyeng, bawa mobil tabrakan, wajib dia, makanya yang tahu dirinya sendiri, ya. Tapi dia harus ganti di hari-hari berikutnya, paham, ya. Jadi syekh, ajuz, marid, orang yang penyakitnya enggak sembuh-sembuh,
In ajaza, jika dia kagak kuat puasa, maka dia boleh yuftir, boleh berbuka. Wa yut'imu, tapi dia bayar fidyah. Ya, an kulli yaumin muddun, setiap hari 1 mud, 3,5 liter katanya. Wala yajuzu ta'jilul muddi, katanya, qabla Ramadan. Tidak boleh mempercepat atau bersegera, ya, mengeluarkan fidyah sebelum Ramadan. Wa yajuzu ba'da fajri kulli yaumin, dan dibolehkan setelah fajar setiap hari. Setiap pagi dia boleh ngeluarin fidyahnya. Kemudian bagaimana orang yang hamil? Nah, ini ibu nih, Bu, dengar. Wal hamilu wal murdi'u. Nah, dan orang yang hamil dan orang yang sedang menyusui, in khafata, ya, khafu. Nah, kalau perempuan apa? Khafu, ya, khafata. Nah, khafata. Nah, jalasata. Jika orang hamil dan orang yang menyusui, in khafata, jika keduanya takut, khawatir, ala anfusihima, atas dirinya, ya, dararan, ya, mendapatkan bahaya, yalhaqu huma, yang menyertainya, bisaumi, dengan sebab puasa. Kalau dia lagi hamil, dia menyusui, dia puasa terus, dia takut dapat darar, bahaya, ya, kadarul marid, seperti bahaya sakit, aftarata, maka keduanya boleh berbuka. Jamaah udah pernah belajar belum tasrif fi'il madi al-lughawi? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, ana, fa'ala, fa'alu. Jangan salah, bukan fa'lalu. Fa'al huwa, huma, hum. Hiya, nah ini fa'alat, fa'alata, maka ini aftarata. Ya, kan lagi ngomongin 2 orang. Orang yang hamil sama yang menyusui. Laki perempuan tuh. Nah, karena perempuan makanya hiya aftarat, huma aftarata. Ya. Huma khafat, yang hiya khafat, huma khafata. Ini usulnya benar nih. Ini Arab asli nih, bukan Arab Melayu. Ya, taib. Jika orang yang hamil dan orang yang menyusui, jika keduanya takut kepada dirinya, ya, takut bahaya, ya, ditimpa penyakit dengan sebab puasa, seperti bahaya penyakit, maka keduanya aftarata, boleh berbuka. Wa wajaba alaihima al-qada'u. Nah, lihat, dan wajib atas keduanya untuk mengqada puasa. Bu, jadi ibu nanti hanya mengqada puasa jika ibu takut kepada dirinya nih. Wa in khafata, jika dia khawatir, takut, ya, ala auladihima, atas dirinya dan atas kedua, dan atas anak-anaknya. Nah, jadi dia mikirin juga anaknya. Nah, ini beda ininya kewajibannya. Ai isqatul walad. Nah, dia takut lagi hamil, dia puasa, takut keguguran. Isqat artinya keguguran. Bukan suka pakai aborsi, itu isqat juga. Ya. Isqatul walad fil hamil, dalam hamil, ya. Kalau yang lagi menyusui, dia takut apa? Wakilatul laban, takut labannya, susunya sedikit. Nah, fil murdi'i, dalam menyusui. Nah, ya. Nah, jika yang hamil, yang menyusui ini dia takut karena apa? Karena anak-anaknya nih, ya. Kalau yang lagi hamil takut dia keguguran, yang lagi nyusuin takut susunya sedikit, aftarata, maka keduanya boleh berbuka.
Wa wajaba alaihima al-qada'u. Dan wajib atas keduanya qada. Ya, lil iftari, ya. Karena berbuka tadi. Wal kafarah aidan. Jadi bukan hanya mengqada, tapi dia mengqada dan bayar kafarah. Ya. Wal kafaratu ayyukhrija an kulli yaumin muddun. Kafarahnya, dendanya, dia harus mengeluarkan setiap hari 1 mud. Sama. Wa huwa kama sabaqa ritlun wa thuluthun bil iraqi. Dan ya, 1 mud itu sama sebagaimana keterangan yang lalu, itu ada 1/3 ritl. Itu hitungan Iraqi, ya. Irak, di Irak. Wa yu'abbaru anhu al-Baghdadiyu, juga diungkapkan oleh Baghdadi, orang-orang Baghdad. Ya, Baghdad sama Irak ya beda juga. Ya. Baghdad negaranya, Irak provinsinya, ya. Irak terbalik. Irak negaranya, Baghdad kotanya. Ya, dulu pernah Baghdad jadi provinsi. Baghdad dulu di situ hebat, ilmuwan banyak, ya. Baik. Wal maridu wal musafiru. Bagaimana nih sekarang? Orang yang sakit, orang yang musafir, safaran tawilan, dia bepergian yang sangat jauh, mubahan. Tapi perjalanannya yang dibolehkan secara syariat. Misalnya mau pulang kampung misalnya. Kalau Bang Nur dia nggak pulang kampung ya. Ya, Pak Heri misalnya, istrinya orang mana? Medan. Pulang kampung itu namanya safaran tawilan mubahan, perjalanan yang dibolehkan. Bapak-bapak emang ini bisnis, ibadah kan boleh. Tapi pergi jauh maksiat, bukan. Ya. In tadarrara, jika yang marid, lihat ya, indah mah bahasa Arab itu. Karena marid mudzakkar, musafir mudzakkar, berarti huwa huma. Ya, maka apa? Tadarrara, asal tadarraru, tadarrarat. Nah, itu ya. Huwa huma hum ya huma. Jika si orang yang sakit dan orang yang bepergian yang jauh, mubahan, yang dibolehkan secara syariat, ya. In tadarrara bisaumi, jika keduanya merasakan bahaya dengan sebab puasa, yuftirani, maka keduanya boleh berbuka. Wayuk tadiyani, dan juga mengkodok puasa. Ya, jamaah kalau lagi sakit nggak puasa, ingat kodok puasa, jangan diam-diam aja. Lagi musafir berbuka, ingat tuh, dihitung berapa hari. Jangan ngebukanya 7 hari, puasa 3 hari. Namanya culas dia, bohong sama Allah. Taib. Walil maridi in kana maraduhu mutbiqan. Nah, bagi orang yang sakit, dengan fikih terus dikembangin, masalahnya banyak. Jika sakitnya itu mutbiqan, terus menerus, sakit terus berkepanjangan, bitarkin niyati minal lail. Malamnya sebaiknya kagak usah niat puasa. Paham Pak? Bapak Ramadan mau sakit terus, ya, malamnya kagak perlu niat puasa. Karena kan puasa itu Ramadan niatnya di malam hari, ya. Wa in lam yakun mutbiqan, jika dia sakitnya kagak terus menerus, kama law kana yuhammu katanya, sebagaimana dia sakit panas, waktan duna waktin, satu saat panas, ntar kagak, panas ya kagak, itu mah dia harus niat malamnya. Ya, jangan pura-pura udah kagak puasa. Ya, wa kana waqtu syuru' fi shaum, dan dia tadi itu nanti datang, nanti kagak, nanti datang di kagak. Ada apa nih? Jadi fisaumi mahmuman, lagi di puasa dia puyeng palanya, ya. Falahu tarkun niyyah. Jadi kalau dia nanti
pusing ente kagak, pusing kagak, dia apa? Falahu niat. Tapi kalau emang mahmuman, dia puasa puyeng terus semalaman. Kita panjang. Falahu tarku niat, udah kagak usah niat. Ya, udah sakit itu. Wa illa, nah, kalau tidak, maksud jika tidak kebetulan keadaannya begitu, ya, fa'alaihi an-niyatul lailan. Artinya jika kondisi kayak tadi tuh, nanti panas, nanti kagak, datang pergi penyakitnya, nanti penyakitnya ringan dah, fa'alaihi, maka wajib atas dia an-niyatul lailan, niat di malam hari. Mudah-mudahan toto habis niat, kalau kasih kuat sehat malah. Ya, sumu tasyahu. Fa in adat al-huma, jika kembali lagi panas, dia udah niat malam nih, niat. Lagi panas lagi datang. Ya, emang kagak dibuat-buat, emang beneran datang lagi. Wahtajalil fitri, dan dia butuh untuk berbuka. Kalau dia kagak buka, mungkin dia nemu tegang. Ya, aftara, dia boleh berbuka. Paham ya? Jadi ini yang tahu bapak-bapak sendiri, jangan bohongin Allah. Kalau sehat, kepala kagak sakit, nanti dikasih sakit terus sampai mati ntar. Jadi ketika sehat, mantepin, saya puasa begitu. Nanti ketika lagi puasa, datang lagi, boleh. Jadi di situ kita tunjukkan dulu, ya, keseriusan kita sama Allah. Kita pengen puasa begitu. Kebanyakan sih saya temen begitu, puasa bagus ya. Itu nanti dasar imannya kuat itu. Kalau yang enggak, buka dah. Ada kagak sakit kagak apa, buka. Kagak sakit kagak apa, buka. Pulang kantor kehausan, pulang kerja dia buka. Wasakata al-musannifu, ini selesai berarti alhamdulillah ya. Wasakata al-musannifu an saumi tatawwu'i. Ya, sang musannif, sang pengarang, sakata, ya, dia diam. Artinya tidak lagi melanjutkan, ya, penjelasan tentang saumu tatawwu, puasa sunnah. Ya, wa huwa madhkurun. Kenapa ini Imam Abu Suja'i, ya, tidak menjelaskan lagi tentang puasa sunnah? Karena dia bilang wa huwa madhkurun fil mutawwalati, karena pembahasan tentang puasa sunnah sudah disebutkan dalam kitab-kitab yang panjang-panjang yang lain-lain, ya. Minhu, dan diantaranya, ya, diantara puasa-puasa sunnah itu adalah saumu yaumi arafatin, puasanya puasa hari Arafah, itu puasa sunnah tuh. Wa Asyura, dan puasa Asyura bulan apa Asyura? Muharram. Wa Tasu'a, dan hari ke-9. Ya. Udah. Ini Tasu'a maksud di mana nih? Muharram juga. Ya, baru wa ayyamul bayd, dan puasa-puasa pertengahan bulan, tapi bulannya bukan bulan Syamsiah. Jangan salah, Pak, bisa puasa apa? 15, 16, 17 Januari, nggak salah. Ingat nih, bulannya bulan, kayak Rabiul Awwal, ini bulan Nabi nih kan. Lihat tanggalnya tuh. Jadi bukan bulan Syamsiah, bukan bulan apa? Nasional ya, bulan Hijriyah itu namanya. Ayyamul Bait ini indah. Ada keterangan dalam kitab sejarah tasawuf, Nabi Adam alaihissalam itu beliau turun, ya, turunkan di kaki bukit Himalaya di Hindia. Itu katanya gambarannya hitam. Kan kalau dosa kan dikasih simbolnya hitam. Kalau pahala putih. Kalau katakanlah orang ahli maksiat itu ke bawah, iblis, setan, tempatnya darkil asfala minan nar. Kalau orang yang ahli soleh, malaikat, simbolnya ke atas. Nah, Nabi Adam ketika turun ke muka bumi
Ibaratnya kan habis melakukan kesalahan, la taqrabah hadhihi syajarah. Ya, tergoda akhirnya itu. Diturunkanlah. Itu kondisinya kata hitam. Nah, beliau puasa di tanggal lebih dari 13 ya. 13, 14, 15. Tadi salah ya. 15, 16 salah ya. 13, 14, 15. Puasa di hari pertama atau 13. Itu riwayat dari kepala sampai di sini itu putih. Ya berarti dibersihin maksudnya. Puasa tanggal 14 dari pundak sampai pinggang bersih. Puasa yang ketiga dari pinggang sampai kaki bersih. Maka dikatakan puasa putih. Puasa memutihkan diri. Puasa menjernihkan, membersihkan dari segala dosa. Ada istilah begitu dalam sejarah tinjauan tasawuf. Kemudian wasit tatun boleh sini. Wasit tatun min syawalin. Dan yang termasuk puasa sunnah adalah 6 hari puasa Syawal. Ini dikerjakannya boleh berturut-turut, boleh juga diselang-selang, boleh juga apa? Kapan aja yang penting masih di dalam bulan Syawal. Wah, hari pertama 2, 3 masih banyak rendang. Wah, masih banyak tamu, entar aja. Nah, udah di malam ke-10 boleh. Besok tamu datang, stop. Malam 12, boleh gitu. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Apa hikmahnya tuh? Seperti puasa sudah puasa 1 tahun penuh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai tentang puasa. Berikutnya i'tikaf. Ya jemaah sekalian, saya mohon doa izin besok tanggal 31 saya mau umroh ya. Semoga sehat, selamat, lancar. Malam Sabtunya saya ngundang haul orang tua saya, haul jamaah, kemudian juga pengajian tentang nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Jalani, kita Fathur Rabbani, ya. Malam Sabtu besok nih. Datang ya, Bapak, Ibu. Bu, datang Bu ya. Ustaz Pami ini mau motong kambing ini. Semoga jam berapa Ki? Jam 8 di Ponpes Al Khobir. Ya, Jumat malam Sabtu. Ya. Itu khusus setiap pengajian akhir bulan. Ya. Itu untuk umum, diharapkan pada datang setiap masjid yang saya ngajar. Kalau yang malam Sabtu, malam Rabu, hari biasa itu pendalaman bahasa bagi orang-orang yang pengen aja, ya. Pengen apa? Pengen ilmu nahu. Kalau pengen ilmu nahu itu ciri-cirinya jadi orang pintar itu. Karena ilmu nahu itu miftah min mafatihil ulum. Kunci daripada kuncinya ilmu. Bisa nahu aja tuh, bisa semua kitab. Nah, kitab kan macam-macam tuh, ya. Maka orang yang belajar ilmu nahu pelan-pelan jadi orang pintar, insyaallah. Semoga berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma akrimna bis-sihhah wal 'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nansharaha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal Qur'anil karim wal 'ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد Nabi Ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.